cuci datang, ya datangkan baju, kami siap datang. Beres pungkas sirup, peryogi jasa, kami siap nolong. Bereskan sadayana, tanpa kudu bingung. Ku cuci datang, ya datangkan baju, kami siap datang. Beres pungkas sirup, panggihan di tiur, tempat anu nyaman, datangan suku-suku, sopira lempang. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Selamat sore semuanya. Untuk waktu kali ini saya mau berbincang-bincang bersama Bapak Ismail Satrianto Angga Praja, seorang entrepreneur, penulis, dan motivator. Bapak Ismail ini adalah seorang pengusaha. Beliau memiliki perusahaan diantaranya Raja Sate, Akikah, Kambing Guling, Kucuci, dan alhamdulillah sekarang bertambah yang baru yaitu Raja Kopi Garut. Jika kalian mau mencoba kambing guling atau ingin akikah, boleh langsung saja hubungi nomor di bawah ini atau bisa scroll dan lihat-lihat di akun sosial medianya Abu Ismail Akikah. Selain itu, beliau adalah seorang penulis dan sudah mengeluarkan beberapa buku, salah satunya berjudul Membangun Desa Entrepreneur Revolution. Ya, tadi sudah saya bilang Pak Ismail ini memiliki laundry yang bernama Kucuci Laundry. Jadi untuk saat ini kita akan membahas sejarah Kucuci yang sudah berjalan selama 20 tahun. Di sudut kota ini ada tempat yang istimewa. Kucuci Laundry berdiri dengan bangga. Meski kecil tak kenal lelah, hari demi hari selalu ceria. Melalui mesin berputar cepat, pakaian bersih tak lagi memikat. Kucucilah laundry, tempat penuh cinta, memberi rasa tenang, siap sedia. Beragam warna dan bahan di tangan ahli, pasti kembali segar, tiada yang peduli. Dengan senyum dan ketulusan jiwa, Kucuci Laundry selalu ada di sanubari kita. Nama saya Yulia. Jika kalian ingin laundry, datang saja ke Kucuci Laundry Kilon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita belajar dari Kucuci Laundry ya, yang lahir tanggal 18 Juli tahun 2006. Sekarang sudah 2004 ya, begitu. Berarti sudah berapa tahun ya itu. Dan alhamdulillah laundry ini adalah sebagai tempat pengkaderan ekonomi ya, yang bersyariat agama Islam. Jadi syarat-syarat orang mau menjadi pegawai lah begitu ya, atau menjadi pegawai di laundry ini ada syaratnya ini. Syaratnya itu adalah mau sekolah atau tidak, mau berpendidikan sampai perguruan tinggi S1 atau tidak. Nah, kalau mau berpendidikan sampai S1 baru diterima tuh. Tetapi kalau hanya sekedar bekerja, ya kita tidak menerimanya. Kenapa demikian? Karena kalau orang hanya bekerja untuk bekerja saja, lalu dapat upah, lalu habis uangnya, dia tidak dapat apa-apa. Begitu keluar itu dia tidak mendapat apa-apa. Tetapi kalau dia berpendidikan, dia menjadi S1. Kalau ditanya, selama di Pak Ismail itu dapat apa saja? Oh, saya dapat jadi sarjana S1. Maka tentu saja kemuliaan orang tuanya bisa meningkat, ya, kehidupannya juga bisa meningkat. Nah itu, ya.
Kucuci laundry kiloan ini sebetulnya dulu bukan milik saya, tapi milik Insinyur Rahman ya dari Bandung ya, Jawa Barat. Ya, sebelumnya tentu saja Cipta dan 2 orang calon pegawai belajar laundry di Bandung. Ya, jadi Kucuci Jasa Laundry Kiloan ini akhirnya berdiri. Direktur utamanya adalah Cipta Nursari Merdekawati, ya, seorang mahasiswa Uniga. Dimulai dengan 1 mesin elektrolit kreditan dari FIF, 1 buah motor bekas Honda kreditan dari Adira, fasilitas yang ada di rumah yaitu di Jalan Galumpit seperti air, sumur, halaman rumah, sikat, kamar mandi dan sebagainya itu dipakai untuk laundry. Pegawainya adalah tetangga sebanyak 3 orang, yaitu bagian produksi, karpet, dan administrasi. Cara kerja permulaan, 1 adalah mencuci baju, membersihkan karpet, memberi pewangi, antar jemput pakaian karpet, pembukuan. Semuanya dikerjakan sendiri itu oleh direkturnya yang bernama Cipta Nursari Merdekawati. Bagaimana pegawai yang diangkat dan telah diberi tugas, ya, datang seenaknya, masuk seenaknya, kerja seenaknya. Pekerjaannya menuntut gaji tanpa dapat memperhatikan hasil, ya. Seringkali saling menyalahkan. Berapa hasil yang didapat pada awal mula? 80.000 per bulan. Lalu berapa pengeluaran? Gaji 800.000 ditambah cicilan alat. Tentu ini sangat sulit ya pada waktu awal mulai. Setelah 5 bulan, tekanan pegawai semakin tinggi antara teman dan hubungan ketetanggaan. Pegawai menuntut gaji, sedangkan kinerja pegawai tidak sebanding dengan tuntutan gaji. Akhirnya pada bulan Desember tahun 2006 akhir, pusat Kucuci dipindahkan dari Jalan Galumpit ke Jalan Ciledug nomor 247 belakang Bank Muamalat Garut yang sekarang ini. Setelah pindah ke Ciledug, ya, seluruh pegawai yang di Galumpit berhenti. Tetapi tekanan pegawai untuk menuntut gaji terus dilakukan. Akhirnya seluruh tuntutan dipenuhi, Kucuci memasuki babak baru dan pegawai yang baru. Apa perbedaan konsep Kucuci dari masa ke masa? Konsep yang pertama adalah Kucuci adalah jasa laundry kiloan yang memiliki cabang di mana-mana di seluruh kabupaten di Indonesia. Wah, ini keren ya, ini ambisi ini pada waktu pertama kali dibuka itu. Maka konsentrasi pekerjaannya, Kucuci lebih banyak berkonsentrasi kepada produksi, sehingga pelayanan ke pelanggan seringkali mendapat komplain. Lalu konsep yang kedua sudah mulai berubah. Kucuci adalah jasa antar jemput cucian dengan menggunakan gerobak. Maka digunakanlah sebuah gerobak, ya, yang memiliki cabang di seluruh kabupaten di Indonesia. Ya, gerobak itu memakai speaker, lalu speaker itu diberi lagu, namanya lagu Iwan Fals ya, mengenai korupsi ya, karena kebetulan lagi zaman pilkada pada waktu itu. Jadi ini pertama kali ini. Maka konsentrasi pekerjaan Kucuci lebih banyak berkonsentrasi kepada pelanggan. Ya. Sehingga menekankan kepada pelayanan antar jemput menggunakan roda gerobak. Apa perbedaan pendapatan konsep Kucuci yang pertama berdiri dengan Kucuci periode yang kedua? Yang pertama adalah konsep pertama hanya mendapatkan Rp80.000 per bulan.
Konsep yang kedua sudah mencapai 8.700.000 per bulan. Ya. Pendapatan Kucuci tertinggi tahun 2010 yaitu 48 juta per bulan. Bahkan itu ada tuh di sebelah sana ditulis ya mencapai 49.132.000 ya begitu. Ini tahun berapa itu ya? Itu pada waktu kepemimpinan Anissa itu. Ya. Dengan apa menggarapnya? Satu adalah memaksimalkan motor roda 3. Motor roda 2. Satu motor dipegang oleh 4 orang sehingga motor tidak pernah nganggur. Jadi terus saja motor itu digunakan. Begitu dia pergi, dia pulang itu ganti kendaraannya, maka yang satu lagi berangkat. Begitu sudah pulang lagi, yang satu lagi berangkat. Jadi satu motor itu oleh 4 orang ya, sehingga motor tidak pernah nganggur. Lalu data nomor HP kontak setiap waktu itu dilakukan melalui SMS, belum ada WA ya, baru ada SMS. Lalu melalui internet sudah ada. Leaflet yang ditempel setiap 1 minggu 2 kali ya. Nah, Ibu Yuli dengan Pak Ismail langsung turun ikut menempel. Brosur yang ditempel di mana-mana ya ini ditempel. Maka itu sekarang masih ada tuh ya jejak digitalnya, jejaknya di mana-mana masih ada. Itu adalah jaringan ya, itu yang ditempel di mana-mana itu. Jadi konsentrasinya mendirikan cabang. Di antaranya ada cabang Ciledug, cabang Kerkop, ya di depan tempat olahraga itu. Ada cabang Karangpawitan, ada cabang Rumah Sakit, cabang Wanaraja, cabang Cibatu, cabang Sukaweni, cabang Bayongbong, cabang Leles, cabang Kadungora, cabang Cikajang. Bahkan sekarang ini cabang Cikajang itu masih ada ya, tetapi sudah di bawah kendali kita. Tapi namanya masih tetap Kucuci. Pendapatan Kucuci tertinggi sekali lagi tahun 2010 48 juta per bulan, itu direkturnya Ihsan Hadi, direktur Kucucinya begitu. Ayat berkursi laundry di Tata Sumba, di Jalan Silaudeg di Kota Garut. Saban isuk nyandak sareng nganterkeun cucian, ngajak sosonoan sareng akang sareng nyai, tanda cinta. Strategi yang Bapak gunakan untuk memastikan kualitas layanan laundry tetap tinggi? Strateginya kepada pelayanan itu yang pertama, kalau laundry itu adalah harus menulis alamat yang jelas. Jadi namanya siapa, lalu alamatnya di mana, nomor HP-nya nomor berapa. Lalu setelah itu, ini dulu ya, bukan sekarang ini, disusun berdasarkan peta jalan atau tempat konsumen ya. Umpamanya Jalan Ciledug, siapa saja konsumennya. Lalu Jalan Sudirman, siapa saja konsumennya. Lalu di Cempaka, siapa saja konsumennya. Jadi ini nomor-nomor handphone itu dikelompok-kelompokkan berdasarkan nama jalan. Lalu pegawai sudah mulai ya mempunyai mimpi mendapat gaji yang lebih besar begitu. Kenapa? Karena Kucuci itu berkembang, lalu pegawai sudah mulai juga ingin berkembang juga, maka mereka ingin melakukan berpendidikan. Kalau dulu pendidikannya itu kan SD, SMP, ya, SMA juga tidak tamat kalau dulu. Tetapi mereka punya semangat ingin merubah mimpi, ingin mencapai mimpinya,
maka dia itu sekolah lagi. Yang paket A ya masuk ke paket B, yang paket B masuk ke paket C begitu. Nah itu. Lalu aset-asetnya tertata dan terpelihara ya. Ke ruang produksi itu dulu harus buka sandal ya, buka sepatu. Tidak boleh ada kendaraan bermotor pada waktu produksi dan hanya satu pintu ya, dan terus berubah ke arah yang lebih bersih dan indah. Itu dulu strategi dulu pada waktu saya masih muda ya, masih energik, saya masih terlibat lah di dalam laundry ini. Lalu bagian produksi cucian benar-benar bersih karena bagian produksi bekerjanya ada 3 orang. Setiap bekerja itu bekerja 24 jam dulu itu ya, dibagi 3 shift gitu. Kalau sekarang kan tidak ya, bekerja itu jam 6 itu sudah tidak ada yang kerja jam 5, kadang-kadang sudah berhenti bekerja. Karena beda ya, orang kalau dulu itu lulusan SD, SMP, SMA begitu. Kalau sekarang mahasiswa semuanya begitu ya. Jadi berbeda cara kerja ya. Jika cucian banyak begitu, semua lembur ya pada malam hari, lalu sampai tempat cucian benar-benar habis ya. Jadi gotong royong semuanya. Sebelum dicuci dibiasakan diperiksa terlebih dahulu si cuciannya itu, karena kalau ada yang cacat, kondisi bajunya, kotornya di mana dan sebagainya, lalu dicatat ya dengan ketelitian. Karena kalau tidak teliti, seringkali konsumen itu menyalahkan kita dan harus mengganti begitu. Lalu setrikaan benar-benar harus rapi begitu. Pengepakan harus benar-benar teliti. Sebetulnya kuncinya ada pada pengepakan ya. Kalau pengepakan itu teliti, kalau masih kotor biasanya bagian pengepakan dikembalikan. Tetapi kalau sudah benar-benar rapi, bagian pengepakan dipak begitu. Jadi kunci akhirnya ada pada pengepakan ya. Jadi dan segera kalau ada apa-apa segera dilaporkan hasilnya ke bagian cabang dan bagian pengiriman barang, sehingga tidak ada yang numpuk barang-barang itu di kantor. Jadi barang-barang itu selalu cepat keluar begitu. Karena di dalam strategi laundry itu bukan bagaimana cara orang mendapatkan cucian sebanyak-banyaknya, tetapi tidak cepat keluar. Jadi yang cara berpikirnya adalah seperti palalon, memperbesar pengeluaran semakin besar, maka berapapun yang masuk itu bisa tertangani dengan cepat. Jadi yang terpenting adalah kecepatan dalam pengiriman barang, ya, tidak numpuk di kantor. Itu kunci dari laundry. Maka itu cepat menjadi uang kan begitu. Maka itu strategi yang lain itu sudah mulai, karena stafnya sudah mulai ingin maju begitu, maka dihantarkan ya untuk berpendidikan ke perguruan tinggi. Nah, jadi kesempatan staf bekerja di Kucuci itu kemungkinan lebih maju dengan cepat dibanding dengan bekerja di yang lain. Karena di Kucuci dia bisa menempuh pendidikan ya dari yang SD ke SMP, yang SMP ke SMA, akhirnya ke perguruan tinggi. Kalau sekarang sudah semua ke perguruan tinggi, ya sudah banyak menghasilkan sarjana-sarjana di Kucuci ini. Ya alhamdulillah lah. Dan sehingga si karyawan itu diberi pepatah itu bukan di Kucuci saja. Dia juga diberi pepatah di kampus. Ya. Jadi bekerja sebentar tapi berkualitas karena menggunakan ilmu itu lebih baik daripada bekerja lama tetapi tidak menggunakan ilmu. Jadi yang penting adalah bagaimana orang-orang itu harus berilmu begitu. Karena dengan ilmu itulah meskipun dia bekerja sebentar, kualitas bekerja 4 jam itu bisa sama dengan orang yang kerja 8 jam.
Ya, karena dia berilmu. Maka itu seleksi untuk karyawan itu adalah sudah mulai ditanya sederhana saja. Mau sekolah tidak? Kalau mau sekolah, artinya dia mau berubah. Maka saya terima. Ya, tapi kalau tidak mau berpendidikan, hanya sekedar bekerja saja, saya tidak mau menerima. Kenapa? Karena semangat orang ingin berubah tidak ada itu. Maka kerjanya juga semangatnya beda. Harus dipaksa, harus dikontrol, dan sebagainya. Berbeda dengan orang-orang yang ingin berubah. Dan karena begini, kalau kita ini punya pekerjaan, ya ada 2 orang yang bekerja nih. Satu dia itu banyak waktu yang luang, satu orang itu sudah sangat padat. Gitu. Kalau kita mau memberi pekerjaan, kemana ini? Apakah kepada orang yang sudah banyak kerja lalu dikasih pekerjaan lagi, sehingga tambah sibuk, atau kepada orang yang nganggur? Kalau diberikan kepada orang yang menganggur, namanya juga nganggur, dia tidak terpakai, maka sulit dia pekerjaan itu akan selesai. Tapi kalau dikerjakan oleh orang yang sudah banyak pekerjaannya, diberi pekerjaan lagi oleh kita, maka pekerjaan itu akan cepat selesai. Kenapa? Karena dia memahami bahwa tidak ada waktu saya untuk tidak melayani. Kalau yang nganggur kan, maka itu tidak terpakai, banyak nganggur. Ya. Maka itu saya lebih senang kepada orang-orang yang sibuk karena dia berpendidikan. Nah, sibuk karena dia berpendidikan, tidak ada waktu kan? Maka kalau tidak ada waktu ya cucian menjadi cepat selesai dan kualitasnya lebih baik. Dibanding dengan orang yang banyak nganggur, tidur-tiduran, main game, itu sudah kacau begitu ya. Nah itu strateginya kita. Jadi ini Kucuci jasa laundry kiloan ini adalah memang terbaik menurut saya bagi semua orang, bukan hanya untuk konsumen, tetapi juga untuk karyawan. Karena karyawan terdorong maju untuk berpendidikan, menamatkan S1. Wah ini kan keren ya. Ayat Kursi Laundry ditata Sumba di Jalan Silau di Kota Garut. Saban isuk nyandak sareng nganterkeun cucian, ngajak sosonoan sareng akang sareng nyai, tanda cinta. Iya, buat teman-teman, buat kalian semua yang ingin bertanya, silahkan komen. Nah, emang Kucuci ini udah hampir 20 tahun ya Pak? Iya, sudah jadi 20 terjamin, sudah terpercaya gitu. Buat kalian yang mau laundry, bisa langsung datang saja ke Kucuci Laundry Kiloan. Kami siap melayani, mengantar, dan menjemput. Gratis ongkir. Ya, ininya ada jinglenya. Gimana? Cuci jasa laundry kiloan, terbaik bagi semua orang. Yes. Terbaik. Ya, kalau mau bertanya silakan. Mau bertanya apa lagi? Melata dan dikucuci, pilihan terbaik laundry kiloan. Hati-hati kami menjaga, kebersihan selalu terjaga. Dikucuci setiap helai, dicuci rapi tiada celah. Setiap pakaian seperti baru, kami selalu beri yang terbaik. Kucuci tempat terbaik, pakaian bersih, wangi dan rapi. Kucuci pilihan tepat, kami takkan pernah mengecewakan. 5 tahun, 10 tahun yang lalu dengan laundry yang sekarang itu sudah jauh berbeda. Ya, begitu. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya laundry yang sekarang itu kebanyakan adalah mahasiswa. Ya, yang mau menyelesaikan S1. Ya, sarjana lah gitu ya. Kalau laundry dulu itu adalah kebanyakan lulusan SD, SMP, SMA.
Itu yang pertama. Yang kedua, teknologi. Teknologi zaman dulu itu belum ada HP, ya, tapi sekarang sudah ada HP. Nah, dulu juga 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, itu sudah mulai mahasiswa itu ya. Tetapi kualitas mahasiswa yang 5 tahun yang lalu itu, yang saya rasakan, itu lebih baik. Ya, karena belum ada WA mungkin ya, belum ada HP digitalnya, belum bisa melihat YouTube begitu ya, dan sebagainya. Tetapi atau lebih masih mahal, itu kualitas manusianya lebih baik. Tetapi yang sekarang ini terjadi penurunan. Maka itu pendapatannya juga terjadi penurunan. Ya. Kualitas manusianya semuanya sudah mahasiswa, sudah bagus-bagus nih sebetulnya. Tetapi terjadi penurunan dalam kinerja. Banyak yang rebahan, banyak yang tiduran, ya, dan sebagainya. Lalu saya berpikir, ini penyebabnya apa begitu? Kok sampai terjadi penurunan? Karena hari ini sama seperti hari kemarin adalah tertipu. Hari ini lebih buruk dari hari kemarin adalah terkutuk. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Tetapi kenyataannya ini terjadi penurunan. Baik di dalam kinerja maupun pada kondisi karyawan. Lah, karena saya dosen, saya juga sama ya, di kampus juga. Ini di kampus juga penurunan dalam soal ibadah ya. Itu terlihat apabila adzan itu berkumandang, itu tidak menyegerakan orang pergi sholat berjamaah. Lalu saya berpikir, ini apa sebetulnya ya yang menjadi penyebab ini? Ternyata sekarang yang menjadi penyebab itu diketahui, yaitu setelah terjadinya ada WA, ya, ada kuota murah, ya, lalu setiap orang bisa membuka handphonenya dengan banyak melihat, begitu. Itu manusia-manusia zaman sekarang ini ternyata yang paling berpengaruh kepada kinerja manusia itu adalah pada waktu maghrib menjelang tidur. Jadi pada waktu maghrib menjelang tidur, itu ternyata si karyawan itu atau pemuda-pemudi itu dia menggunakan handphone menjelang tidur itu untuk nonton video porno begitu, untuk nonton drakor ya, drama Korea, atau untuk melihat-lihat video-video apa dan sebagainya begitu ya. Kalau tidak begitu WA dengan teman-temannya begitu. Nah, sehingga pada waktu menjelang subuh setelah adzan berkumandang, itu orang-orang yang tadi malam itu bermain HP dari mulai maghrib menjelang tidur, itu menjadi kehilangan gairah, kehilangan masa depan. Karena si HP ini sudah mencuci otak para pemuda Indonesia ini, sudah mencuci otak para mahasiswa ini, sudah mencuci otak orang-orang yang tinggal di rumah saya ini, sehingga mereka itu kehilangan masa depan, kehilangan gairah. Ya. Jadi orang tuanya sudah diganti tuh sama HP. Ternyata bukan yang menjadi penyebab, bukan di rumah ini saja. Sebelumnya orang tuanya tidak menyadari bahwa anaknya sudah rusak pikirannya. Begitu, sehingga begitu masuk ke wilayah cuci laundry kiloan, ini sulit begitu diinikan. Nah, maka itu karena terjadi terjadi
sesuatu penurunan, maka diadakanlah kajian, maka visi Kucuci menjadi berubah, ya. Visi Kucuci itu menjadi berubah, yaitu Kucuci ini adalah sebuah perusahaan yang bersyariat agama Islam, yang harus dilayani itu yang pertama Allah. Yang kedua yang harus dilayani itu adalah waktu. Karena waktu itu makhluk Allah. Dan yang ketiga, yang dilayani itu manusia dengan memaksimalkan HP digital untuk dijadikan HP-nya bermanfaat dan berguna bagi peningkatan kualitas dirinya atau pendapatan dirinya, dan juga bagi kualitas masa depan hidupnya. Jadi Kucuci ini menjadi berubah visinya, ya, yaitu di mana perusahaan Rondi yang memaksimalkan HP Android untuk membangun ketelitian, kecepatan yang memberi kepuasan kepada pelanggan, begitu. Jadi itu, ya, itu berpengaruh juga kepada misi dari Kucuci, ya. Di sudut kota ini ada tempat yang istimewa. Kucucilah Andre berdiri dengan bangga. Meski kecil tak kenal lelah, hari demi hari selalu ceria. Melalui mesin berputar cepat, pakaian bersih tak lagi memikat. Kucucilah Andre tempat penuh cinta. Visi Kucuci ini menjadi dahulukan panggilan Allah, layani waktu, maksimalkan HP, maksimalkan aset dengan keteladanan, ketelitian, kecepatan, sehingga pelanggan puas hatinya tersentuh. Begitu. Lalu misi perusahaan adalah satu, membangun kesadaran apabila menjelang malam dari pengaruh HP menjadi sihir dalam pikiran manusia. Yang kedua adalah membangun kesadaran penggunaan HP untuk meningkatkan pendapatan. Yang ketiga adalah bekerja menggunakan teknologi yang lebih baru, karena sekarang zaman robotika, begitu, ya, zamannya berubah. Yang keempat, membangun kelompok belajar masa depan untuk persiapan menikah, umroh, dan haji. Maka itu program yang pertama itu adalah bagaimana karyawan-karyawan yang tinggal di rumah ini harus mampu pada usia sebelum 30 tahun sudah berangkat ke Baitullah, ke Mekah, ke Ka'bah, melakukan umroh atau haji, ya. Maka itu strategi yang dibangun adalah umat disadarkan, ya, begitu. Umat disadarkan bahwa HP digital atau internet digunakan setelah maghrib sampai fajar tidak ada relevansinya dengan peningkatan pendapatan dan ilmu, adalah kejahatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ancaman kemiskinan masa depan. Sekali lagi, ya, strategi perusahaan ini, umat disadarkan HP digital, internet digunakan setelah maghrib sampai fajar, tidak ada relevansinya dengan peningkatan pendapatan dan ilmu, adalah kejahatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ancaman kemiskinan masa depan. Begitu. Lalu selanjutnya adalah disadarkan pemimpin, umat, dakwah, pembelajaran, instruksi, penggunaan HP, internet adalah efisiensi ibadah
dalam pergerakan antisipasi persaingan untuk penaikan kesejahteraan, pendapatan dalam berbagai bidang kehidupan. Lalu yang ketiga adalah disadarkan HP-nya tidak boleh dipakai hal yang kurang berguna. Lebih-lebih dipakai maksiat kepada Allah. Seharusnya HP-nya dipakai untuk saling memotivasi kebaikan dan kebenaran. Nah, begitu ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, silakan. Kalau masih ada yang ditanyakan, ini sampai terbengong-bengong. Ini suka main HP ini kalau sudah maghrib menjelang malam itu. Pemuda ini tanpa disadari dia sudah kena apa? Sihir ya. Karena di dalam Islam itu ya ada, saya baru paham ini ya, ada surat Wal Asri ya. Ya, demi waktu Allah telah bersumpah dengan yang namanya makhluknya yang bernama waktu. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian yang sangat besar. Kecuali orang-orang yang memiliki keyakinan, yang berilmu, berpengetahuan, dan berteknologi, dan orang-orang yang berbuat karya yang berguna bagi orang lain, dan orang yang saling menyeru kepada kebenaran dan saling menyeru kepada kesabaran. Itu yang pertama. Jadi sesungguhnya manusia berada dalam kerugiannya sangat besar, yaitu dari maghrib menjelang tidur. Ya, menjelang tidur. Yang kedua adalah aku berlindung kepada yang menguasai pajak dari kejahatan yang diciptakan, dari kejahatan apabila menjelang malam, dari kejahatan tukang-tukang sihir yang mengikat buhul-buhul, dari kejahatan orang-orang dengki yang mendengki. Ternyata kejahatan yang paling besar pada saat sekarang ini adalah para pemuda, para pemudi menggunakan HP dari mulai maghrib ya sampai menjelang tidur dipakai hal-hal yang tidak berguna. Itu adalah berarti sudah terkena sihir dan sulit untuk diberi pepatah. Silakan. Jadi Bapak, visi misi Kucuci Laundry ini memang harus mendahulukan Allah ya. Iya. Terus harus bisa menghargai, bisa memanfaatkan waktu. Terus manusia harus bisa memaksimalkan HP digital untuk pendapatan. Iya, terutama para pemuda-pemudi ya. Kalau orang tua mah memang tidak tahu ini ya penggunaan HP digital. Iya. Sebetulnya di HP itu ada sesuatu yang dahsyat ya. Di HP itu sebetulnya kalau kita buka ada yang berfungsi sebagai asisten ya. Jadi kalau dia itu orang yang kinerjanya tinggi, itu dulu ada sekretaris yang mendampinginya. Nah, sekretaris itu sekarang sudah ada HP. Dan HP itu bisa didesain, itu ada waktu-waktunya di sana, membuat perencanaannya di sana ada, dan bisa menjadi, ada yang mengingatkan juga. Kalau waktunya duhur gitu, ada adan gitu. Waktunya rapat, waktunya 10 menit lagi hendak rapat. Jadi ada peringatan dan sebagainya. Itu luar biasa itu di HP itu ya. Jadi dan sekarang ini semua yang ada di laundry ini sudah mulai didorong untuk biasa bekerja dengan robot ya. Bekerja sama itu bukan hanya dengan manusia, tapi kerjasama itu adalah dengan robot ya, dengan teknologi yang terbarukan. Karena dengan teknologi itu bisa mempermudah pekerjaan, menjaga standar, dan juga bisa menjadikan laundry kita lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Begitu. Ya Bapak, terima kasih. Mungkin hanya itu saja karena sudah mau menjelang maghrib. Iya ya, menjelang maghrib ya. Hanya mungkin itu yang bisa disampaikan.
tentang sejarah laundry, tentang visi misi dalam menjalani laundry selama hampir 20 tahun. Terus banyak tadi ada kata-kata motivasinya juga. Iya. Contohnya yaitu hari ini lebih buruk dari hari kemarin, berarti Terkutuk. jadi kita Kalau sama tertipu. Oh iya, berarti kita harus bisa maksimalkan waktu, harus bisa menghargai waktu gitu. Iya, betul. Jadi begini ya, kita ini akan tampil ya setiap jam 4. Ya, silahkan setiap jam 4 siapkan pertanyaannya, ikuti terus, mudah-mudahan saya juga sehat ya. Amin. Yang kita sama-sama sehat, tetapi kita akan konsisten streaming dengan YouTube ini setiap jam 4 sore. Kecuali kalau kita ada kegiatan yang lain begitu ya. Sekian saja ya. Jangan lupa tonton di Abu Ismail Akikah. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Pelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat kursi laundry di tata Sunda, di Jalan Silduk di Kota Garut. Saban isuknya daksa dengan terkencucian, ngajak sosonoan sareng akang sareng nyai tanda cinta. Ku abdi datang deui ku harapan anyar, kakasih nu abdi di tempat laundry. Nu saban hari masihan senyuman, sareng kekecapan henteu pernah guyuh. Cinta di mesin cuci membara salara, dina tiap kali ayah-ayah. Cinta di mesin cuci membara salara, dina tiap kali nemu sumanget anyar. Ngumbah pakaian, ngumbah hate, ngabersihkeun sedih jadi kangen maneh. Saban datang ke tempat ieu aya kabagyan,